pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita bersama-sama di pagi hari ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Di pagi hari ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kembali kami menjalani hidup ini. Sebelum kami mulai dengan segala sesuatunya, kami juga mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Yeremia pasal 25 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Engkau sendiri sampaikanlah kata-kata nubuat ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan mengaum dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat kediamannya yang kudus. Ia akan mengaum dengan hebat terhadap tempat penggembalaannya. Suatu pekik seperti pekik para pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Suara gaduh akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai dakwaan terhadap bangsa-bangsa. Ia berperkara dengan segala makhluk. Orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Pada hari itu, orang-orang yang terbunuh oleh Tuhan akan bergelimpangan dari satu ujung bumi sampai ke ujung lainnya. Mereka tidak akan diratapi atau dikumpulkan atau dikuburkan. Mereka akan menjadi ada di atas tanah. Menataplah dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya bagimu untuk disembelih dan diserahkan, dan kamu akan jatuh berserakan seperti bejana berharga. Bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar, para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba meratap, sebab Tuhan telah menghancurkan padang penggembalaan mereka. Sunyi sepilah padang rumput yang tenteram, karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa, ia meninggalkan semak belukarnya. Sebab negeri mereka sudah menjadi sunyi sepi karena pedang pembunuh, karena murkanya yang menyala-nyala. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang sering kita dengar mengenai Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni, Tuhan Maha Pengampun. Karena itu, ketika seseorang mengatakan bahwa apakah dosa saya diampuni, biasanya kita akan mengatakan Tuhan itu Maha Pengampun. Dia akan mengampuni. Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar, berlimpah kasih karunia, tidak mendendam. Itu yang dikatakan salah satunya dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tetapi melalui renungan pagi hari ini, kita juga diingatkan kalau Dia, Tuhan kita, juga adalah Tuhan yang dapat menghukum. Dan tentu ketika Dia menghukum, ada alasannya. Alasan yang jelas, kenapa Dia sampai harus menghukum. Dalam Yeremia 25 ayat 30 sampai dengan 38. Di situ memperlihatkan murka Tuhan atas bangsa-bangsa. Dan sangat jelas terlihat dalam kalimat di ayat-ayat yang kita baca tadi. Betapa murkanya Tuhan kepada mereka yang murkanya digambarkan dengan auman seperti auman singa. Artinya, Allah bukanlah Allah yang diam saja melihat ketidakadilan, melihat ketidakbenaran. Tetapi Allah adalah Allah yang menuntut keadilan ditegakkan. Dan karena itu,
Ketika itu juga dilakukan, maka murka Allah jatuh kepada bangsa-bangsa yang telah lama hidup dalam pemberontakan kepadanya, yang tidak lagi setia kepadanya, yang tidak lagi mau mendengarkan apa yang Allah katakan, tidak lagi mau menurut akan pimpinannya. Allah tidak lagi menahan murkanya, karena manusia terus-menerus mengabaikan peringatannya. Semua karena ketidaktaatan dan kejahatan yang mereka lakukan. Dosa manusia sudah pada puncaknya. Boleh katakan kalau sekarang bandel banget, tidak mempan lagi dan dinasehati juga. Sudah berkali-kali diperingati, tapi tidak ada perubahan. Bahkan para pemimpin telah gagal dalam tanggung jawabnya karena ternyata mereka lebih peduli pada kekuasaan yang mereka miliki, lebih peduli pada materi, lebih peduli pada kepentingan pribadi daripada pada umat atau bangsa yang harus mereka pimpin. Karena itulah Allah perlu menghukum mereka. Allah yang penuh kasih dan kesabaran sekarang harus bertindak sebagai hakim yang tegas. Dan ketika Tuhan menjatuhkan hukuman, maka tak ada yang bisa mengelak. Tak ada kekuasaan manusia satupun yang bisa melawannya, sehebat apapun dia. Ketika Tuhan menghukum, inilah sesungguhnya akhir dari kesombongan manusia. Tidak ada yang bisa bertahan. Saudara-saudara, renungan pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua untuk tidak menyalahgunakan kesabaran Tuhan dengan pemikiran seperti yang ada dalam Mazmur tadi, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Betul, tapi Tuhan juga akan menghukum ketika kita tidak pernah menyadari ataupun bertobat akan kesalahan dan dosa kita. Kalau kita tetap sombong dengan diri kita sendiri. Saudara, Tuhan itu panjang sabar, tapi Ia tidak akan membiarkan kejahatan, ketidakbenaran berlangsung terus-menerus selamanya. Karena itu ingatlah, jangan mengeraskan hati, bertobatlah, menyesali semua kesalahan kita sebelum auman singa terdengar. Karena Tuhan kita selalu membuka pintu pertobatan sebelum Dia menghukum dengan begitu amat sangat. Dia sudah mengingatkan kita melalui banyak cara, melalui hati kita, melalui rekan kita, melalui firman Tuhan. Dan ingat jugalah bahwa semua itu ada batas waktunya. Karena itu, hiduplah dengan bertanggung jawab dan melakukan kebenaran seperti yang Dia kehendaki. Dan pada akhirnya saudara, apa yang Tuhan lakukan dalam penghukuman sebenarnya adalah sebagai bentuk kasih-Nya, sebagai bentuk peringatan dan koreksi, supaya orang mau berbalik kepadanya, orang mau datang kepadanya, mau kembali menjalani hidup dengan benar. Karena itu, mari hargailah setiap kesempatan pertobatan yang diberikan Tuhan. Bukalah hati terhadap tegurannya, dan mari kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kalau kami diingatkan bahwa kami seringkali menjalani kehidupan ini dengan tidak taat kepadamu. Kami seringkali menyombongkan diri kami sebagai yang paling. Karena itu ya Bapa, saat ini dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Mohon pengampunan dari Tuhan untuk setiap dosa yang sudah kami lakukan, untuk setiap kesombongan yang kami miliki. Biarlah kami memiliki kerendahan hati saat menjalani kehidupan yang Kau percayakan ini. Dengan ketaatan kami, kasih kami kepadamu ya Bapa, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan juga hidup kami, segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini hanya di dalam tuntunan tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.